Apakah Anda tahu manfaat mendapatkan energi besar melalui meditasi? Ada 4 manfaat yang perlu Anda ketahui. Pertama, peningkatan kreativitas. Dengan pikiran yang tenang dan fokus, kita lebih mudah menemukan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk masalah. Kedua, peningkatan intuisi. Meditasi membantu kita untuk lebih mempercayai intuisi dan suara hati kita. Ketiga, hubungan yang lebih baik. Energi positif yang kita pancarkan akan menarik orang-orang positif ke dalam hidup kita. Keempat, kesehatan yang optimal. Meditasi dapat membantu mencegah berbagai penyakit, mempercepat proses penyembuhan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ingin merasakan manfaat meditasi? Mulailah dengan meluangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk duduk tenang dan fokus pada napas Anda. Nafas bukan sekadar tanda bahwa kita hidup, tapi juga pengingat bahwa hidup itu sendiri adalah anugerah yang harus disyukuri. Dalam setiap tarikan nafas, ada harapan baru. Dalam setiap hembusan, ada kelegaan yang membebaskan. Nafas mengajarkan kita tentang keseimbangan, bahwa memberi dan menerima adalah bagian dari satu irama. Saat dunia terasa berat, kembali saja pada nafasmu. Di sanalah kesadaran bermula, di sanalah kedamaian ditemukan. Ia tak bersuara, namun mampu meredakan gelisah. Ia tak terlihat, tapi menuntun pada kejernihan batin. Belajarlah dari nafas, tak pernah memaksa, namun selalu hadir, tak pernah berhenti, tapi tak pernah tergesa. Karena dalam diamnya, jiwa kita belajar untuk pulang. Jika kita melihat ada orang yang dianggap ahli ma'rifat, terlihat dalam kasat mata kita tidak sholat.
belum tentu dia tidak sholat. Mungkin kita yang merasa sok sudah sholat. Pertama yang Nabi ajarkan setelah orang syahadat apa ini? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sholat dulu, bukan puasa dulu. Ya, jangan sampai ntar kayak teman saya, habis syahadatin orang Cina, besok bulan puasa, disuruh puasa sama Ustadz, 2 hari habis itu dia murtad lagi. Sulit jadi orang Islam katanya. Disuruh puasa gua katanya. Ada orang bilang, nggak ada, langsung saja kepada Allah. Itu ma'rifat syaitan. Itu ma'rifat syaitan. Semoga kalau ada yang sudah terlanjur begitu, dia surut. Dicek lagi apa yang salah di catatan dia dulu waktu ngaji ma'rifat kepada gurunya. Nggak ada Muhammad katanya, Muhammad dalam diri kita. Itu su'ul adab itu. Ya. Walaupun betul nur Sayyidina Muhammad mengalir dalam diri kita, tapi kita bukan Muhammad. Ada orang bilang, ciri-ciri orang yang bermakrifat, dia mendirikan ubudiyah dan sholat kepada Allah SWT. Berdasarkan surat Thaha ayat 14 ini, boleh kita istinbat, kita ambil satu makna. Apa maknanya? Sholat adalah penghujung makrifat, sedangkan makrifat adalah awal dari sholat. Maka siapa saja yang dia bermakrifat, pasti dia mendapatkan puncaknya, yaitu sholat. semua ilmu hakikat batil illa haqiqah al-haqiqah al-Muhammadiyah, kecuali ilmu hakikat yang mengajarkan pintu hakikat melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu hakikat batil. Maka Nabi Muhammad disebut Nurullah. Muhammad Rasulullah itu kerasulan. Muhammad Nabiullah kenabian. Hakikat beliau adalah Nur, Muhammad Nurullah. Nih perhatikan, ini perbedaan ahli hakikat sama ahli marifat. Ini dua-duanya kajian dalam. Ini masih boleh dibuka karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Perhatikan. Kalau ahli hakikat, mereka mabuk kepada Allah langsung, tapi mereka lupa satu bab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Yang mendengar di dalam diriku Allah. Nah, ini ahli hakikat begitu ngomongnya. Yang memandang adalah Allah. Yang hidup adalah Allah. Yang berilmu adalah Allah, begitu. Itu benar gak? Benar, tapi kurang adab. Itu benar tapi kurang adab. Maka orang yang beradab, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kumpulan dari ilmu hakikat, jadi ilmu hakikat digabung, itu namanya ma'rifat. Dalam ma'rifat itu ada adab kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatul Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatul Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatul Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 14. Coba lihat bahwa ma'rifat, akhir ma'rifat adalah salat. Allah berfirman berkalam kepada Sayyidina Musa. Apa kata beliau? Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Dan di ujungnya Allah mengatakan, fa'budni, sembahlah aku, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengenangku, mengingatku. Allah mengenalkan dirinya, sesungguhnya akulah Allah. Sembahlah aku. Lalu dirikan salat untuk mengingatku. Di dalam Al-Quran, nafas bukan sekadar tanda bahwa kita hidup, tapi juga pengingat bahwa hidup itu sendiri adalah anugerah yang harus disyukuri. Dalam setiap tarikan nafas, ada harapan baru. Dalam setiap hembusan, ada kelegaan yang membebaskan. Nafas mengajarkan kita tentang keseimbangan, bahwa memberi dan menerima adalah bagian dari satu irama. Saat dunia terasa berat, kembali saja pada nafasmu. Di sanalah kesadaran bermula, di sanalah kedamaian ditemukan. Ia tak bersuara, namun mampu meredakan gelisah. Ia tak terlihat, tapi menuntun pada kejernihan batin. Belajarlah dari nafas, tak pernah memaksa, namun selalu hadir, tak pernah berhenti, tapi tak pernah tergesa. Karena dalam diamnya, jiwa kita belajar untuk pulang. kesiapanmu, ya, ista'daduka li ru'yatihi, kesiapanmu untuk memandangnya bergantung kepada isti'daduka li mahabbati habibihi atau li hubbi habibihi. Sejauh mana engkau mencintainya, sejauh itulah hakmu memandang Allah. Pernahkah dirimu merasakan ada kebenaran yang menggema di dalam dada, tapi akalmu tak mampu menjangkaunya, seperti pelaut yang kehilangan bintang, tapi kapal tetap tahu arah pulang? Inilah bahasa kalbu, ketika yakin datang bukan lewat logika, tapi lewat getaran yang merobek lapisan jiwa. Para arifin menyebutnya ilmu laduni, pengetahuan yang mengalir langsung dari sumbernya, tanpa perantara huruf atau nalar. Akal itu bisa berpikir, tapi tak bisa merasakan. Sedangkan hati adalah kompas yang selalu menunjuk ke jia. Bahkan ketika seluruh peta dunia berbohong, maka ketika hatimu bergetar tanpa sebab, ketika kau menangis tapi tak tahu alasannya, ketika kau yakin padahal seluruh lisan mengatakan tidak, jangan khianati itu. Mungkin itu adalah bisikan sang kekasih yang sedang membisikkan rahasianya langsung ke dalam rongga hatimu, karena terkadang cahaya itu terlalu terang untuk bisa dilihat oleh mata kepala, namun selalu tepat untuk dirasakan oleh mata hati. Semesta nggak menilai kamu dari label baik atau jahat. Ia nggak bekerja seperti manusia yang pakai standar moral, agama, budaya, atau citra luar. Ia cuma sistem yang jujur, yang membaca dan merespon getaran batinmu. Jadi meski kamu terlihat baik, kalau hatimu penuh luka, kecewa, atau amarah tersembunyi, itu yang akan kembali padamu. Bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang jujur dalam dirinya. Siapa yang enggak lagi sibuk membuktikan bahwa dia suci, tapi sibuk menyembuhkan luka-lukanya. Karena kadang kamu bukan disakiti oleh orang jahat, tapi oleh ekspektasimu sendiri. Kamu berharap mereka punya standar moral yang sama sepertimu. Pandangan benar dan salah tiap orang beda. Tapi energi itu netral. Tapi dia jujur, dia enggak bohong. Apa yang kamu pancarkan, itu yang kamu tarik. Apa yang belum selesai dalam dirimu, itu yang akan terus dipantulkan kembali oleh semesta, lewat kejadian, lewat orang lain, bahkan lewat rasa sakit.
Tuhan Maha Adil dan semesta, Ia hanya menjalankan hukumnya, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa yang perlu kamu benahi bukan dunia luar, tapi dunia dalam. محمد رسول الله بألف ألف صلاة يا رسول الله بألف ألف صلاة يا حبيب الله بألف ألف صلاة يا سيد الأولين والآخرين. هو اسماء يا بجاز هو 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 Zikrullah kervanıdır.
Pernahkah kamu merasakan kedekatan dengan Tuhan yang sulit dijelaskan? Itulah makrifat. Makrifat bukan hanya sekadar ilmu, tapi jalan rasa. Makrifat bukanlah hanya tentang pengetahuan yang dipelajari dari buku atau ceramah. Ia adalah pengalaman batin yang mendalam, di mana hati menyatu dengan kehadiran ilahi. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, makrifat adalah cahaya yang menerangi hati, bukan sekadar informasi yang mengisi pikiran. Dalam perjalanan menuju makrifat, seseorang tidak hanya belajar tentang Tuhan, tetapi mengalami kehadirannya dalam setiap detak jantung dan hembusan napas. Ini adalah perjalanan yang melibatkan penyucian jiwa, keikhlasan, dan kesadaran penuh akan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Makrifat adalah perjalanan tanpa peta, di mana hati menjadi kompasnya. Jika kamu merasa terpanggil untuk mengenalnya lebih dalam, mulailah dengan menyelami hatimu sendiri.